Orang Islam yang tidak sholat bukan berarti dia tidak Islam. Dia Islam, cuma dia tidak sholat. Itu juga dengan perbankan. Jika ada perbankan syariah yang melanggar ketentuan syariah, dia tetap perbankan syariah. Nah, seperti itu. Dalam perjalanan waktu nanti akan ada perubahan-perubahan dan ikhtiar-ikhtiar para pakar-pakar ekonomi Islam untuk merubah semuanya itu. Jadi kita harus tetap hormati perjuangan para pakar-pakar ekonomi ini. Seberapa banyak perjuangan mereka mewujudkan. Ingat, jangan lihat kekurangannya. Kita melihat kekurangannya, tujuannya bagaimana agar kita itu bisa ikut ambil bagian dalam fikir dan ikhtiar kita untuk merubah lebih baik. Kritik dan saran sangat diperlukan. Nah, inilah maksudnya. Tapi jika kita melihat kekurangan mereka untuk menjatuhkan mereka, siapa kita gitu? Sudah tidak bisa membantu, dan kita banyak kritik. Itu tidak boleh. Kita harus tetap apresiasi perjuangan. Seandainya pun ada kurang tepat, namanya kita ini banyak, jadi kita tak bisa menjustis suatu golongan karena akibat ulah 1-2 orang, ya kan? Jadi inilah teman-teman semuanya. Siapa sih yang tidak mau berjaya? Siapa sih yang tidak mau masyarakatnya adil, pemerintahannya adil? Semua kita mau. Cuma masalahnya itu kebanyakan kita ini banyak ngomel, banyak ngomong saja, bahkan mematahkan semangat daripada kaum muslimin kita yang lain. Udah tidak ada perjuangan, yang hanya jadi penonton, tukang komen, tapi tidak ada, malahan menjatuhkan. Nah, ini kesalahan kita sebagai kaum muslimin. Berhentilah berpecah belah. Jadikan perbedaan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbedaan lihatlah kelebihannya. Insya Allah pikir kita nih baik. Pasti jika kita tuh bisa melihat suatu perbedaan itu kebaikannya, maka insya Allah kaum muslimin ini akan bersatu segera. Nah, jadi pola pikir kita ini harus dirubah. Marilah kita sama-sama kembangkan, bicarakan sistem ekonomi syariah ini secara sistematis ini. Kenapa? Dalam perekonomian Islam secara sistematis ini bukan sekedar pasar-pasar saja. Yang pertama, yang paling utama dilihat situ adalah sesuai dengan syariat Al-Quran, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang pertama adalah akhlak, kewajiban manusia, maksud hidup manusia yang utama, kemudian baru kebutuhan hidup. Contohnya, jika berbentrokan antara akhirat dan dunia, maka pemimpin Islam di sini dia akan lihat harus mengorbankan dunianya. Nah, jika ada bentrok agama dan dunia, pemimpin Islam ini akan berpikir bagaimana mengubah itu di suatu kaum tadi itu.